Kita awali redaksi pagi hari ini dari informasi terkait pembakaran Al-Quran oleh politikus bernama Rasmus Paludan di Swedia yang menuai banyak kecaman. Di Indonesia, Kedutaan Besar Swedia di Jakarta diprotes pendemo yang meminta Duta Besar Swedia diusir dari tanah air. Seperti diketahui, Paludan yang memiliki kewarganegaraan ganda Denmark dan Swedia dikecam oleh umat muslim di dunia setelah membakar Al-Quran dalam unjuk rasa di Swedia pada 21 Januari lalu. Ribuan massa umat Islam dari berbagai daerah mendatangi Kedutaan Besar Swedia di kawasan Mega Kuningan Setiabudi, Jakarta Selatan, Senin siang. Massa pun membawa pengeras suara serta spanduk-spanduk penolakan terhadap negara-negara pelaku penistaan terhadap agama Islam. Dalam orasinya, massa meminta pihak kedutaan segera menangkap dan mengadili politisi Swedia, Rasmus Paludan dan Edwin Magensveld yang telah membakar kitab suci Al-Quran. Selain itu, massa juga meminta kepada pemerintah Indonesia untuk mengambil sikap tegas. Jika dalam aksi ini ternyata pemerintah kita tidak memenuhi tuntutan kita, tidak memutuskan hubungan diplomatik dengan pemerintah Swedia, Denmark dan Belanda, maka kita akan terus aksi, akan menuntut kepada mereka. Sampai kapan? Sampai ketiga negara ini mereka menangkap, memenjarakan dan menghukum para pelaku pembakar dan penista Al-Quran. Massa juga menyerukan boikot terhadap produk-produk asal negara yang telah melecehkan Al-Quran. Sementara itu di Pamekasan, Madura, lebih dari 500 massa berunjuk rasa mendatangi kantor DPRD. Aksi damai bela Al-Quran ini dilakukan sejumlah kelompok masyarakat hingga mahasiswa dan santri. Merupakan tuntutan dari para alim ulama, dari para tokoh, dari masyarakat. Pembacaan sholawat. Tindakan tegas dari pemerintah Indonesia, yaitu menutup kedutaan Swedia. Ada 7 tuntutan dalam aksi tersebut. Selain mengutuk keras dan menuntut boikot produk Swedia, mereka menuntut pemerintah Indonesia agar memanggil Duta Besar Swedia untuk meminta maaf. Sebelumnya, aksi pembakaran Al-Quran oleh politisi bernama Rasmus Paludan dilakukan dalam unjuk rasa di Swedia pada 21 Januari lalu. Tim Liputan CNN Indonesia. Berikutnya, mendaki dalam kondisi hamil tua bersama suaminya, ada seorang wanita yang melahirkan darurat di jalur pendakian Gunung Slamet, Purbalingga, Jawa Tengah. Evakuasi ibu dan sang bayi berlangsung dramatis lantaran tim SAR harus menuruni jalur pendakian curam sejauh 2,5 km dari ketinggian 2.510 mdpl dari permukaan laut. Sementara pendaki perempuan asal Madiun, Jawa Timur yang meninggal dunia akibat jatuh ke jurang di puncak Gunung Lawu akhirnya berhasil dievakuasi ke base camp Cemoro Kandang, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah oleh tim SAR gabungan. Alhamdulillah. Sehat. Setelah menempuh perjalanan hampir 3 jam, tim SAR gabungan akhirnya berhasil mengevakuasi Sartini dan bayinya dari pos 3 pendakian Gunung Slamet menuju ke pos pendakian Bambangan, Purbalingga Minggu sore. Evakuasi ibu dan bayi yang baru dilahirkan ini berlangsung dramatis. Lantaran tim SAR harus memikul sang ibu yang dalam kondisi lemas menuruni jalur pendakian curam sejauh 2,5 km dari ketinggian 2.510 meter di atas permukaan laut. Sebelumnya, Sartini warga desa Kutabawa, Kecamatan Karangreja, Purbalingga mendaki bersama sang suami pada Jumat pagi. Namun tiba-tiba ia merasakan sakit hendak melahirkan hingga akhirnya menjalani persalinan darurat di pos 3 pendakian Gunung Slamet Minggu pagi. Proses persalinan wanita yang sehari-hari berjualan keperluan para pendaki itu dibantu pedagang lain yang berjualan di pos 3 dengan proses persalinan normal. Sampai di Dukuh Bambangan, bayi beserta ibunya menjalani pemeriksaan bidan desa setempat dan dinyatakan sehat dengan berat bayi 3,2 kg dan panjang 45 cm. Sehat. Kondisi sehat itu. Naik, itu kan naik ya jalurnya. Pos 3. Naik sendiri atau ada sama suami?
Hingga Senin siang, kondisi Sartini dan bayi laki-laki yang merupakan anak ketiganya itu dalam kondisi sehat dan telah kembali pulang ke rumah. Jenazah Gati Ambarwati, pendaki perempuan asal Madiun, Jawa Timur yang jatuh ke jurang di puncak Gunung Lawu pada Minggu malam, akhirnya berhasil dievakuasi pada Senin sore ke pos utama pendakian Cemoro Kandang, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah oleh tim SAR gabungan. Proses evakuasi korban memakan waktu 1 hari lantaran terkendala cuaca hujan badai di puncak Lawu pada Minggu malam kemarin. Sebelumnya, Gati Ambarwati, 31 tahun warga Madiun tersebut, melakukan pendakian seorang diri melewati jalur Cemoro Sewu tanpa registrasi ke petugas jaga. Kapolsek Tawangmangu AKP Sutarno menegaskan korban murni meninggal karena terjatuh ke jurang karena terdapat luka lecet baik kepala maupun sejumlah titik di tubuh korban. Hingga Senin sore, jenazah korban pendaki perempuan ini telah dibawa ke rumah duka di Madiun, Jawa Timur untuk disemayamkan. Tim Liputan CNN Indonesia.